Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaili, bisa dipanggil Laili. Saya dari kelas 2D4 Teknik Telekomunikasi, nomor BP 181107-2016, dan saya dari Kampus Politeknik Negeri Padang. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Putri Gemalasari yang telah membimbing saya dalam mata kuliah kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai ada dua, yaitu pertama, aplikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dalam menghadapi pandemi COVID-19, dan yang kedua, saya akan membahas tentang kasus illegal lodging. Baiklah, langsung saja pada pembahasan saya yang pertama, yaitu mengenai aplikasi nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari dalam menghadapi pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui, pada saat sekarang ini, dunia sangat mengkhawatirkan, khususnya Indonesia, dengan adanya virus COVID-19 atau sering kita sebut dengan virus corona. Virus corona atau COVID-19 menyebabkan infeksi saluran pernapasan dan akan menyebabkan kematian. Penyakit ini sangat menular kepada siapa saja. Oleh karena itu, sebagaimana yang kita ketahui, untuk mencegah serta mengendalikan penyebaran virus corona ini, pemerintah memberlakukan peraturan agar masyarakat tetap berada di rumah. Namun, pemerintah juga tidak akan membatasi dalam melakukan ibadah. Sebagaimana yang kita ketahui, untuk mencegah dan mengendalikan virus corona ini, pemerintah memberlakukan peraturan agar masyarakat tetap berada di rumah atau kita sebut dengan stay at home. Namun, pemerintah juga tidak membatasi masyarakat untuk melakukan kepentingan yang mendesak untuk keluar rumah dengan aturan harus menggunakan masker dan hindari diri dari keramaian. Aplikasi nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari dalam menghadapi pandemi COVID-19. Untuk sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dalam menghadapi pandemi COVID-19, pemerintah mengeluarkan peraturan untuk tidak beribadah di tempat ibadah selama pandemi ini berlangsung. Pemerintah bukan melarang beribadah, namun hal ini dilakukan untuk menekan penyebaran virus corona. Saya menganggap ini adalah cobaan atau peringatan terhadap manusia. Kita harus tetap percaya serta meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan diri dari virus ini dan segera menghilangnya wabah ini dari bumi kita ini. Untuk sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Penerapan sila kedua ini dalam kehidupan sehari-hari dilakukan dengan cara tidak mengadili orang-orang yang terkena virus tersebut, seperti tidak menerima mayatnya untuk dikuburkan di sekitar kita. Karena bagaimanapun, kita manusia adalah makhluk sosial yang harus berperilaku adil. Kemudian, kita wajib menghormati orang yang telah meninggal, siapapun dia dan bagaimanapun keadaan mereka waktu hidup maupun saat meninggal. Untuk sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Penerapan sila ketiga ini pada kondisi sekarang ini sangat diuji. Karena disinilah kita dilihat bagaimana kita menunjukkan eksistensi kita, bangsa Indonesia dalam hal persatuan. Kita bersama-sama bersatu melakukan gerakan stay at home. Dengan kita bersama-sama melakukan gerakan ini, penyebaran pandemik virus corona ini dapat ditekan, serta kita terhindar dari virus tersebut. Sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kepatuhan rakyat terhadap pemimpin menjadi langkah yang baik dalam menghadapi dan melawan virus
tersebut. Perintah stay at home, physical distancing, lockdown, dan sebagainya adalah salah satu bentuk kepedulian pemerintah kepada rakyatnya. Langkah ini merupakan salah satu langkah yang efektif dalam melawan dan memutuskan mata rantai virus corona tersebut. Pada sila yang kelima, yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini mengajarkan kita untuk bersikap adil kepada siapapun, tanpa pandang bulu, baik itu masyarakat maupun pemerintah. Dalam situasi seperti sekarang ini, banyak dari berbagai kalangan, baik itu masyarakat maupun pemerintah aktif dalam hal memerangi virus corona. Pemerintah mengambil kebijakan untuk kita tetap berada di rumah saja. Dan pemerintah mengambil kebijakan untuk orang-orang yang dirawat akibat terpaparnya oleh virus corona ini, biaya akan ditanggung oleh pemerintah tanpa pandang bulu. Hal ini mencerminkan nilai-nilai Pancasila yang kelima. Baiklah, dalam kehidupan sehari-hari, nilai-nilai Pancasila yang saya terapkan sebagai berikut, yaitu untuk diri saya sendiri, saya beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan selalu melakukan hal yang baik. Yang kedua, tetap bertawakal karena Allah tidak akan memberikan cobaan di luar kemampuan hambanya. Yang ketiga, yaitu selalu berdoa kepada Allah agar kita terhindar dari penyakit tersebut dan penyakit tersebut dapat musnah dari muka bumi ini. Yang ketiga, yaitu mendukung keputusan pemerintah untuk memerangi virus tersebut. Selanjutnya yaitu selalu memakai masker kemanapun kita pergi. Dan jangan lupa jaga kebersihan diri. Untuk yang kedua yaitu sebagai mahasiswa. Sebagai mahasiswa saya mendukung tindakan yang diambil oleh pemerintah dan mentaati instruksi dari pemerintah. Serta saya mengisi waktu luang saya dengan kuliah online yang telah diterapkan oleh pihak kampus. Sebagai anggota keluarga, saya selalu mengingatkan kepada keluarga saya saat ingin pergi keluar selalu menggunakan masker dan selalu menjaga kebersihan rumah dan lingkungan. Sebagai anggota masyarakat, ikut andil dalam pencegahan penyebaran virus corona, membuat story stay at home di sosial media dalam rangka menyerukan ajakan pemerintah. Lalu, tidak melakukan aktivitas di keramaian dan saling mengingatkan kepada masyarakat pentingnya karantina mandiri atau stay at home. Hal baik yang harus kita lakukan untuk mencegah penularan COVID-19 ini yaitu untuk menjaga kesehatan dan kita harus selalu menjaga kebersihan lingkungan. Dan jangan lupa, yang pertama yaitu mencuci tangan dengan air yang mengalir dan menggunakan sabun. Yang kedua, menjaga jarak atau social distancing. Hindari menyentuh wajah, hidung, mulut saat tangan kotor. Dan jangan keluar rumah dalam keadaan sakit. Hindari menyentuh hewan atau unggas yang liar. Dan selalu memakai masker dengan baik saat bepergian. Dan jangan lupa cuci bahan makanan yang ingin kita makan. Serta bersihkan perabotan rumah dan permukaan barang-barang yang sering kita sentuh. Baiklah, lanjut kepada pembahasan saya yang kedua mengenai kasus tentang Menhub bukan zamannya untuk membacking para pelaku illegal lodging. Untuk lebih mengetahuinya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu, yaitu Menteri Kehutanan Mr. Kaban menyatakan sekarang bukan zaman masanya lagi untuk membela atau membacking para pelaku illegal lodging. Di sini kekompakan dari aparat penegak hukum sangat diperlukan untuk memerangi pelaku toko illegal lodging yang sudah memulai merusak hutan Indonesia dan menimbulkan kerugian besar bagi negara kita ini. Apabila nantinya
kedapatan penegak hukum yang melakukan perlindungan terhadap pelaku illegal logging, berarti aparat tersebut sudah melecehkan kebijakan nasional dan impres yang telah dibentuk oleh negara Indonesia. Baiklah, sekarang saya akan membacakan kasus tentang illegal logging. Yang pertama yaitu kronologi menurut sudut pandang Menhut atau Menteri Kehutanan. Mr. Kaban menyatakan aparat penegak hukum mulai dari jajaran Polda hingga jajaran paling bawah diminta untuk bertindak tegas serta tidak memberikan perlindungan kepada para cukang yang terbukti melaksanakan atau melakukan illegal logging tersebut. Karena jika terbukti aparat memberikan perlindungan kepada para cukang atau kepada para pelaku illegal logging, berarti aparat tersebut telah melecehkan kebijakan nasional dan impres yang telah dibuat oleh pemerintah. Baiklah, selanjutnya yaitu kronologi kasus menurut Kampus Informasi Kehutanan Depthut. Kasus illegal logging ini sering terjadi di Indonesia dan bukanlah merupakan hal yang baru yang terjadi di negara kita ini. Illegal logging ini sudah terjadi sejak lama dan merupakan satu ancaman terbesar bagi negara kita, terutama di bagian kehutanan. Penegak hukum yang terkait di dalamnya adalah pihak kepolisian, tetapi juga ada jaksa dan hukum lainnya. Mengingat illegal logging ini tidak hanya merusak hutan, tetapi juga merusak moral negara kita ini. Masalah illegal logging ini tidak bisa ditangani oleh pihak kepolisian dan Departemen Kehutanan saja, karena masalah ini sudah merujuk kepada tindakan terorisme karena sudah terancam dan sudah sangat membahayakan negara kita. Dari sudut pandang Ketua MPI atau Masyarakat Perhutanan, Indonesia selama kurun waktu 4 tahun terakhir ini, sektor kehutanan terabaikan, sehingga terjadinya kerugian sedikitnya 100 triliun dari praktek illegal logging ini. Selanjutnya, kita membahas kasus ini menurut sudut pandang mahasiswa. Menurut saya pribadi, sebagai mahasiswa, tindakan illegal logging ini sangat merugikan masyarakat dan negara Indonesia kita. Karena dengan adanya illegal logging ini, kerusakan hutan menjadi semakin parah yang nantinya akan berakibat kepada banjir, longsor, dan juga akan merugikan masyarakat. Karena dengan adanya illegal logging ini, kerusakan hutan menjadi semakin parah yang nantinya akan berakibat kepada banjir, longsor, dan nantinya juga akan merugikan masyarakat Indonesia. Selain itu, menurut saya, jika terjadi pelindungan terhadap cukang kasus illegal logging ini, semua atau siapapun terkait, baik itu aparat, jaksa, ataupun hakim, akan diberikan sanksi yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar negara kita. Negara kita merupakan negara yang adil. Negara yang adil dan negara yang tidak memandang bulu saat menegakkan hukum. Kegiatan illegal logging ini yang dilakukan tersebut dapat merugikan hutan dan merugikan negara kita. Selain merusak hutan, kegiatan illegal logging ini juga merusak moral negara kita. Pada kasus illegal logging ini, kita akan melakukan pendekatan konstitusi dan rule of law. Pendekatan konstitusi yaitu keseluruhan peraturan-peraturan baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Dalam kajian kasus illegal logging ini, illegal logging merupakan suatu tindakan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1991. Hal ini sudah tertulis jelas dalam aturan tersebut yang berbunyi, setiap orang maupun kelompok, baik hukum maupun usaha, melakukan perbuatan yang dilarang, baik itu disengaja maupun yang tidak disengaja, yang menimbulkan kerusakan hutan. Di sini saya tekankan yang menimbulkan kerusakan hutan, bagi siapapun yang menyebabkan kerusakan hutan akan mendapatkan sanksi pidana.
yang terdapat pada pasal 78 dan pasal 50 yang telah diberlakukan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada presentasi saya kali ini. Saya Nurlaili dari kelas 2D4 Teknik Telekomunikasi BP 181107-2016. Terima kasih telah menonton channel saya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih.